kita bisa memprediksi, ya, kita bisa memprediksi bagaimana kalimat seorang presiden yang dari awal mengatakan itu tidak menggunakan uang negara tapi uang investor, dan mengatakan sudah ratusan investor yang antri, ya kan? Tapi kenyataannya tidak, berlawanan semua apa yang disampaikan. Apakah itu bukan sebuah kebohongan? Nah, gitu. Tapi kira-kira gimana nih konsep IKN seperti ini dipaksakan after Prabowo jadi, mungkin nggak ada krisis moneter nih nanti? Begini, jadi ini sejarah juga nih Om. Ternyata kabinet Jokowi dan Ma'ruf Amin ini itu melakukan dua upacara. Jadi Pak Jokowi dan Pak Prabowo ada di IKN, Ibu Kota Nusantara. Justru yang anehnya lagi, Wapres itu di Istana Presiden. Gitu. Jadi sebenarnya Istana Presiden di mana sih Om? Jadi Om, kalau dipikir-pikir memang IKN ini konsepnya nih nggak jelas Om ya. Nggak jelas. Terus tadi Om bilang tadi ada partai politik, ada organisasi massa, ada banyak akademisi, terus banyak kaum-kaum rohaniawan, ya kan? Kok mereka sepertinya udah bodoh amat dengan Indonesia nih? bukan. Jadi sebenarnya para rohani semua kan sudah menyampaikan pendapat. Oh, udah ya? Ya, semua kan sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, harusnya kan itu jadi pertimbangan. Jadi pemimpin itu harus mendengarkan, mendengarkan apa yang disampaikan, bukan tidak pedulikan. Ingat loh, pemimpin itu berakhir masa jabatannya. Pemimpin itu akan ada masanya. Nah, kebayang nggak ketika seorang pemimpin dia meninggalkan kekuasaannya, apa yang dia kerjakan menimbulkan malapetaka dan bencana bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, harusnya pemimpin itu yang idealnya adalah dia meninggalkan sesuatu itu semua dengan rapi. Tidak menimbulkan persoalan-persoalan hukum, tidak menimbulkan perdebatan-perdebatan, tidak menimbulkan korek-mengorek dan sebagainya gitu. Jadi kita ingin seperti itu. Ya, Pak Harto aja yang dia sudah berbuat selama berpuluh-puluh tahun, dia mengabdikan diri untuk negara dan bangsa. Ternyata di akhirnya ada kebijakan yang sedikit keliru, yang akhirnya beliau dimakzulkan. Tapi dia sebenarnya mundur secara sukarela. Gitu. Nah, jadi kita ingin membangun bangsa ini betul-betul bermartabat. Nah, martabat itu adalah kalau kita kelola dia betul-betul di atas hukum, ya. Jadi bukan hukum itu dikerjain, ya. Bukan hukum itu diotak-atik untuk kepentingan, gitu. Hanya sekedar untuk pembenaran-pembenaran, itu berbahaya. Itu loh. Jadi Om Kaban tadi bilang konsep IKN, ya seperti tadi lah. Terus di awal pemberitaan kan dulu kan bilang bahwa ada angel investor IKN ini, tapi ternyata memakai uang APBN. Terus gimana nih pendapatnya ini? Gimana nih pola pikir pemimpin kita seperti apa nih? Sedang tadi Om bilang katanya udah dikasih tahu nih dari kalangan DPR, partai politik, organisasi massa, Bukan akademisi, gini, rohaniawan. saya mengatakan gini, kaum intelektual, para cendekiawan itu sudah berbahasa, ya, sudah menyampaikan, ya, semacam pemikiran-pemikiran. Tetapi itu tadi institusi-institusi negara, ya, seperti DPR dan sebagainya, itu seperti mengiyakan apa saja yang dilakukan, padahal itu bermasalah. Nah, itu bermasalah. Nah, padahal kan ada masanya semuanya berubah dan bergeser, berganti, gitu. Nah, kita bisa memprediksi, ya, kita bisa memprediksi bagaimana kalimat seorang presiden
yang dari awal mengatakan itu tidak menggunakan uang negara tapi uang investor, dan mengatakan sudah ratusan investor yang antri, ya kan? Tapi kenyataannya tidak, berlawanan semua apa yang disampaikan. Apakah itu bukan sebuah kebohongan? Ya Allah. Nah, apakah kebohongan itu atau inkonsistensi statement itu tidak menjadi kritik bagi anggota-anggota parlemen? Kan harus mempertanyakan dong kepada presiden. Nah, kenapa itu seperti dibiarkan? Nah, apakah kita menjadikan presiden itu menjadi seorang pengambil keputusan tanpa pertanggungjawaban? Kita bernegara yang baik. Nah, apakah langkah presiden itu apapun yang dibuat langsung diiyakan, semua seperti tersihir, terhipnotis, gitu? Nah, apakah kita membiarkan cara-cara seperti ini dalam mengelola bangsa ke depan? Itu loh. Oke. Tadi Om bilang Soeharto katanya itu mau pindah ke Jonggol, kata udah disiapin lah lahannya. Terus tidak terrealisasi karena apa namanya itu utang banyak, terus akhirnya timbul zaman Pak Harto itu ya bukan utang banyak ya. Jadi pada waktu itu memang keuangan negara ya, keuangan negara tidak cukup kalau itu untuk membangun ibu kota baru. Nah, jadi di sini kan Pak Harto itu cerdas ya. Walaupun kita dulu mengkritik beliau terus ya. Om juga tapi cara berpikirnya itu dia cerdik, dia cerdas. Ya, jadi kalau negara belum mampu ngapain dipaksakan? Gitu. Ngapain dipaksakan gitu. Dia tidak menimbulkan masalah. Ya. Jadi orang jonggol kan, ya sudah, karena memang waktu itu nggak jadi dibangun, ya sudah. Nah, gitu. Tapi kira-kira gimana nih konsep IKN seperti ini dipaksakan after Prabowo jadi, mungkin nggak ada krisis moneter nih nanti? Begini, ya kita harus berdoa, berharap jangan ada krisis. Nah, jangan ada krisis. Nah, karena krisis itu pasti yang menjadi korban pertama itu adalah rakyat. Ya, jadi kita harus tetap berharap kepada pemerintah baru, ya, karena biar bagaimana dimanapun di dunia ini, ketika ada pemimpin baru di situ ada harapan, ya kan? Nah, jadi ketika pemimpin baru, presiden baru menerima amanat, ya, nah tentu dia dengan timnya, ya, timnya harus secara cerdas bagaimana mengatasi dampak-dampak yang menimbulkan disharmoni kehidupan masyarakat, gitu. Apalagi misalnya kalau uang negara sudah terkuras sekian puluh triliun atau sekian ratus triliun, tapi kemudian tidak ada pertanggungjawabannya. Ya, ini kan mesti diaudit, ya, mesti diaudit semua pengeluaran itu sehingga betul-betul jelas benarkah uang negara itu digunakan untuk kepentingan negara atau proyek-proyek itu hanya sekedar bagian, gitu, bagian untuk mencari peluang-peluang baru. Tadi udah jelaskan dari Om Kaban tentang materi tentang IKN, Ibu Kota Nusantara yang mencetak utang 8 ribuan triliun. Ternyata kita harus optimis. Optimis semoga tidak terjadi krisis moneter yang telah dilakukan rezim yang akan berakhir nanti, Oktober nanti. Jadi kita akan tema berikutnya yaitu tentang gimana nih Om? Tentang kedepannya kan Prabowo jadi nih Om, katanya apa Mu? Politik Prabowo pasti jadi nih, dilantik nih Oktober nanti. Gitu. Ya harus sama, harus sama. Jadi Om Kaban gimana nih? Jadi setelah pelantikan ini gimana ceritanya nih Menteri Pertahanan baru nanti akan dilantik oleh seorang presiden? Gitu, ini uniknya nih, pasti ada sertijab nih. Terus pendapat Om gimana nih Om? Ini kayak ini luar biasa nih Om kayaknya nih. Seru nih Om, siapa Menteri Pertahanan nanti? Oh jadi gini ya, jadi saya pikir kita bernegara ini kan harus berlanjut. Ya.
Jadi kita bernegara yang berlanjut. Apapun hasil, ya apapun hasil proses demokrasi di dalam menentukan kepemimpinan nasional, ya suka tidak suka, senang tidak senang, apa yang terjadi, ya, dan itu ketika sudah disahkan, suka nggak suka saya katakan, kita harus akui. Iya. Nah, jadi ini secara konstitusi sudah disahkan, ya, maka prosesnya harus lanjut. Nah, tinggal bagaimana pemimpin baru mampu meningkatkan kesejahteraan, mampu meningkatkan suasana rasa adil, mampu meningkatkan ketentraman batin dari rakyat merasakan wah bahwa pemimpin ini jujur, pemimpin ini baik, pemimpin ini adil, pemimpin ini mampu memberikan harapan perubahan ke arah yang lebih progres di masa yang akan datang. Nah, jadi saya kira itulah yang kita harapkan dalam konteks ke depan ini. Nah, tapi kalau atau jika dihadapkan itu kepada serah terima jabatan, ya itu mau tidak mau, ya, karena biar bagaimanapun setiap pemimpin baru, pemerintah baru, dia membentuk kabinet baru. Nah, memang ya kalau saya menilai bahwa presiden kita ini kan Menhankam, ya, posisinya adalah sebagai Menhankam, Menteri Pertahanan dan Keamanan, dan sampai hari ini, ya, Menhankam itu tidak menyatakan berhenti atau mundur sebagai Menteri Pertahanan Keamanan. Nah, jadi Menhankam menjadi presiden. Oke? Sejarah nih. Nah, ya kan? nih. Jadi Menhankam menjadi presiden. Nah, kemudian presiden membentuk kabinet baru untuk mengisi jabatan Menhankam. Nah, jadi nanti itu menarik. Jadi presiden yang Menhankam serah terima dengan Menhankam yang baru. Nah, itu kan paling keren itu, ya kan keren tuh. Dan itu baru sekali ini terjadi sejarah begitu. Apakah orang sipil atau militer? Iya, jadi arti yang jelas, ya kan, Menhankam ini serah terima antar Menhankam, tapi Menhankamnya presiden. Itu tercatat dalam sejarah, ya. Sejarah yang keren itu. Keren. Tapi juga saya mau nanya lagi nih Om. Jadi ini sejarah juga nih Om. Ternyata kabinet Jokowi dan Ma'ruf Amin itu melakukan dua upacara. Jadi Pak Jokowi dan Pak Prabowo ada di IKN, Ibu Kota Nusantara. Justru yang anehnya lagi, Wapres itu di Istana Presiden. Gitu. Jadi sebenarnya Istana Presiden di mana sih Om? Ya kalau saya terus terang aja terhadap ulasan ini, sebaiknya ya, ini sejarah juga nih Om. Enggak, sebaiknya upacara 17 Agustus di IKN itu di stop aja. Oh, ini pendapat ya? Ya, ini pendapat saya, ya. Karena istana negara itu masih yang ada sekarang. Masih. Ya. Jadi kita itu sudah puluhan tahun, ya, upacara kenegaraan itu ada di istana. Nah, sekarang, ya, yang di IKN itu istananya itu kan belum jadi. Udah kata versi Setnek, kan belum jadi. Presiden kan belum pindah ke IKN. Jadi kalau saya merasakan, tolong para petinggi-petinggi negara, gitu ya, tolong para petinggi-petinggi negara didik dong rakyat ini, gitu. Masa istananya masih ada istana Presiden negara, lalu presiden bikin upacara di mana, lalu istana negara yang masih resmi itu malah, jadi ini di luar
ya, di luar akal sehat menurut saya. Ya, Bukan rekor nih Om, kalau bisa 2 kali nih. kebiasaan. Ya, ini kebiasaan menurut saya kebiasaan yang tidak memberi contoh baik, ya kan? Jadi ya kalau bahasanya janganlah sampai Presiden Jokowi itu sekedar menunjukkan gengsi, enggak. Ya, jangan cerita gengsi lah. Martabat bangsa ini yang harus kita jaga. Sebaiknya para petinggi-petinggi negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, ngomong dong sama Presiden, kita upacara tetap di Jakarta. Ya. Kenapa sih? Ya. Ini kan persoalan, ya saya melihatnya ada yang nggak cocok, nggak pas lah gitu. Orang istananya masih di istana negara kok. Kok bikin upacara di istana yang masih dalam persiapan? Ya, dari segi pembiayaan, ya, membawa pasukan, peserta-peserta upacara, itu kan biaya semua. Ya. Kenapa kita tidak? Saya yakin kalau dibuat di istana di Jakarta itu jauh lebih efisien. Dan dunia melihat itu sebuah kenormalan. Normal. Nah, tapi kalau misalnya dipisah, satu ada di Jokowi di sana, Sama Prabowo lagi situ. Nah, saya saran kalau bisa Menhankam jangan mau. Oh gitu. Ya, kalau bisa Menhankam jangan mau. Berarti ngikut Wapres ya? Ya, Istana Negara ya? bukan. Bila perlu Menhankam pimpin yang di Istana Negara. Wah. Lebih seru kalau mau kompor-komporan gitu. Jadi Ini kita bicara bangsa. Kita bicara bangsa. Istana Negara itu kan masih presidennya Joko Widodo, wakil presidennya Ma'ruf Amin, masih itu. Ya, kenapa dipisah-pisah? Gitu. Apa ini gitu? Jadi kalau saya ya terhadap bahasa tadi itu, sebaiknya Joko Widodo menunda ya upacara kenegaraan 17 Agustus tetap di Istana Negara dalam suasana yang biasa, normal, ya, tidak aneh-aneh, ya, tidak aneh-aneh, gitu. Nah itu kalau saya melihatnya begitu, gitu. Ngapain sih, gitu? Kok kita ini nggak berpikir logik, gitu? Hanya sekedar gengsi, loh. viral. Nah, itu apa? Sekarang zaman viral kan? Nah itu loh. Jadi saya kalau itu tadi, ya pendapat saya mengatakan bahwa sebaiknya tundalah, ya. Duta-duta besar datang ke IKN, ke pecah IKN. lagi gitu. Waduh. Ngeri. Nah ini nih, gitu, ya. Jadi, Abnormal dan normal. Jadi kalau dibangunnya IKN, nanti pola-pola seperti ini berlanjut nggak nih Om? Kayak yang pola aneh-aneh, abnormal, terus dengan di masanya nanti pas Prabowo jadi ini nih, mungkin berlanjut nggak seperti aneh-aneh kayak gitu-gitu kayak zaman. kalau kita mau menjadi negara yang kuat dan terhormat, konsistenlah terhadap Indonesia sebagai negara hukum. Gitu. Jadi bahasa Indonesia adalah negara hukum itu harus tegas, konsisten dilakukan di semua lini bidang kehidupan. Ya, di situ begitu hukum itu ditegakkan, ya, secara konsisten, ya. Kalau zaman dulu ada bahasa murni dan konsekuen, ya kan? Tegak itu, saya kira martabat bangsa, kepercayaan akan tumbuh. Ya, kepercayaan akan tumbuh. Kita ini perlu meyakinkan dunia, ya, bahwa kepemimpinan ke depan itu adalah kepemimpinan yang konsisten terhadap penegakan hukum itu. Indonesia negara hukum itu jangan hanya retorik, tapi harus betul-betul diwujudkan. Dan jangan sampai Indonesia ini menjadi yang mengakal-akali hukum. Gitu. Nah ini kalau kita mau, jadi oleh karena itu ya kita berharap, berdoa supaya pemimpin-pemimpin yang diberi amanah ini mereka mampu mengangkat martabat kita bernegara dan berbangsa. Gitu.